Hai guys, balik lagi sama aku, Everin Official. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian membahas tentang asal-usul hantu di Indonesia. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang asal-usul hantu di Indonesia ini, aku ingin ngasih tahu kalian bahwa beberapa dari ini ada mitosnya. Karena ya apa yang dipercayai oleh orang dan apa yang dianggap orang yang kayak gini belum ada berita yang 100% valid. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, baiklah. Pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang pocong, atau bisa kita sebut dengan kata poci. Konon katanya, kalau kita manggil nama dia akan datang ke kita yang memanggil namanya. Maka dari itu, berhubung aku juga penakut, jadi kita manggil dia pakai nama samaran aja ya guys. Si poci memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, si poci ini bisa dibilang hantu paling seram yang ditakuti oleh masyarakat. Nah, sebenarnya si poci ini merupakan sosok yang dibaluti oleh kain kafan yang bentuknya itu seperti guling. Konon katanya, masyarakat percaya bahwa poci yang bergentayangan ini adalah dari orang yang sudah meninggal tetapi lupa dibukakan tali pocongnya saat ia dikuburkan. Makanya si poci ini bergentayangan untuk meminta bantuan agar dibukakan tali pocongnya. Ada banyak versi untuk penggambaran wajahnya. Ada yang bilang bahwa si poci ini memiliki muka yang rata, dan ada juga yang bilang bahwa si poci ini memiliki wajah yang sangat hitam. Bahkan, ada juga yang bilang bahwa si poci ini tidak memiliki mata. Nah, sebenarnya, buat kalian yang sudah pernah melihat si poci ini, mungkin kalian mengira bahwa si poci ini adalah seseorang yang pernah hidup. Tetapi dipercayai bahwa seseorang yang pernah hidup lalu ia meninggal, rohnya itu sudah tenang bersama Tuhan di alam sana, dan dia tidak bisa bergentayangan. Kira-kira seperti itu. Banyak orang percaya bahwa si poci ini memang bukanlah orang yang pernah hidup lalu meninggal, melainkan ia adalah sesosok jin yang menyerupai orang tersebut. Nah, kalau aku sih percaya bahwa si poci ini tidak benar adanya, melainkan dia adalah sesosok jin yang menyerupai dan membuat orang-orang ketakutan. Karena pada dasarnya orang yang sudah meninggal itu sudah tenang di alam sana. Nah, dari mitos yang beredar bahwa si poci ini mendatangi orang-orang yang lagi sendirian. Misalnya, kayak kalian lagi ngelamun aja sendirian di teras rumah gitu kan, atau kalian lagi bengong. Karena jarang sekali si poci ini mendatangi orang yang beramai-ramai. Menurut kalian, kenapa sih orang bisa bilang bahwa si poci ini mendatangi orang yang sedang sendirian? Apakah si poci ini jomblo dan dia mencari pasangan? Coba komen di bawah. Oke, next ke mitos selanjutnya. Mitos selanjutnya adalah katanya si poci ini bisa mengetok rumah. Ya, walaupun kita tahu kalau tangannya itu diikat, mitos yang beredar bahwa si poci ini mengetuk pintu rumah dengan menggunakan kepalanya. Serem banget ya. Mitos selanjutnya adalah bahwa katanya kalau si poci ini bisa dijadikan bahan penglaris di toko-toko ataupun warung makan. Karena ya emang banyak warung-warung makan yang menggunakan si poci ini sebagai penglaris. Dan katanya juga bahwa si poci ini digunakan sebagai penjaga di suatu tempat. Ada yang bilang bahwa si poci ini sebenarnya bukan melompat-lompat kayak kita lihat di film, melainkan sosok aslinya adalah dia itu sebenarnya melayang. Serem banget gak sih guys? Dia loncat-loncat aja serem, apalagi dia melayang. Oke, next ke mitos yang terakhir. Katanya nih ya, kalau kita ketemu sama si poci ini, jangan sekali-sekali menatap matanya. Karena ya nggak boleh menatap matanya. Mitos yang beredar, kalau kalian menatap mata si poci ini, maka otomatis tubuh kalian itu tidak bisa bergerak. Atau kayak kaku gitu loh. Jadi tubuh kalian itu nggak bisa gerak sama sekali, kayak diikat. Jadi disarankan
jangan pernah menatap matanya. Kalau bisa sih amit-amit jangan sampai ketemu gitu. Coba komen di bawah mitos atau fakta yang aku bilang barusan. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Bagi kalian yang pencinta horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan sesosok hantu yang satu ini. Sundel bolong sudah sangat fenomenal dikenal masyarakat Indonesia. Hantu lokal yang satu ini menjadi salah satu hantu yang paling ditakuti dengan ciri lubang yang berada di bagian punggungnya. Untuk mengetahui kisah dan asal-usulnya, mari kita bahas satu persatu. Konon, dahulu kala, Sundel bolong adalah seseorang wanita muda dengan laras yang cantik. Sebut saja si Sundel. Sundel sedang berjalan sendirian pada malam hari. Dan pada saat itu, Sundel tengah mengandung dengan usia kandungannya yang tidak terbilang muda. Ada seorang lelaki mengintainya dari jarak jauh. Tidak dikenal identitas laki-laki tersebut. Tanpa tunggu lama lagi, si laki-laki tersebut menghampiri si Sundel. Lalu, si laki-laki tersebut memperkosa dan langsung menghabisi si Sundel. Setelah itu, jenazah si Sundel langsung dikuburinya. Konon katanya, cerita di balik lubang punggungnya dikarenakan bayinya yang lahir melalui punggungnya. Dan bayi itu pun langsung berubah menjadi tuyul. Dari peristiwa tragis yang dialaminya, kini Sundel menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Sosok hantu Sundel bolong ini bisa dibilang cukup menyeramkan. Dari mitos yang beredar bahwa hantu ini sering menculik anak-anak atau bayi-bayi untuk dimakannya hidup-hidup. Konon dari cerita turun-menurun, Sundel bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Banyak yang bilang bahwa sosok hantu yang satu ini hampir serupa dengan kuntilanak karena sama-sama memiliki rambut panjang dan memakai gaun putih. Akan tetapi yang membedakannya adalah terdapat lubang di belakang punggungnya. Sundel bolong pun makin dikenal oleh masyarakat luas. Hingga tak heran bahwa ada film yang berjudul Sundel bolong yang diperankan oleh Susana, Ratu Horor Indonesia. Itulah sedikit cerita mengenai asal-usul si Sundel bolong, dan pada intinya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dialah yang mengetahui perkara gaib. Dan yang pasti, untuk terhindar dari makhluk-makhluk negatif, cara yang paling ampuh adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba komen di bawah fakta atau mitos yang aku bilang barusan. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Genderuwo merupakan sosok hantu yang digambarkan memiliki wujud badan yang besar, berbulu, dan menyeramkan. Dipercayai tempat tinggal kesukaan hantu ini adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang sepi, lembab, ataupun gelap. Genderuwo dipercayai sebagai arwah gentayangan dari seorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak. Hantu ini sudah menjadi makhluk menyeramkan yang telah melegenda di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Fenomena tentang makhluk astral ini juga telah menjadi misteri yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bermula dari pengalaman maupun dari cerita-cerita orang. Kisah tersebut pun mulai tersebar luas dan dikisahkan secara turun-menurun. Alhasil, kisah hantu-hantu tersebut mulai menjadi legenda dan fenomenal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Seperti halnya kisah seorang wanita yang berinteraksi langsung dengan sosok hantu yang terkenal ini. Mitos yang beredar bahwa kegemaran si genderuwo ini adalah mengganggu istri-istri yang ditinggal oleh suaminya ataupun seorang janda. Bahkan kadang makhluk ini bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan manusia. Dan dipercayai bahwa benih dari genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari si genderuwo ini. Dan mitos yang beredar lainnya adalah bahwa si genderuwo ini kadang muncul dengan sosok yang kecil dan sesekali ia menampaki wujud aslinya yang berbadan besar dan menyeramkan.
Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil. Menurut mitos yang beredar, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Namun biasanya, korban yang disetubui oleh genderuwo ini tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena si genderuwo tersebut akan menyamar sebagai suami ataupun kekasih si korban dalam melakukan hubungan itu. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat, melainkan ada genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik dipercaya biasanya ia mewujudkan diri sebagai seorang kakek-kakek yang memakai jubah putih dan kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti sebangsanya yang bersifat jahat, melainkan genderuwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib ataupun rumah dari orang yang berniat tidak baik. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang baik ini kadang-kadang membantu menyunatkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan rajin beribadah. Coba kalian komen di bawah yang aku bilang barusan, fakta atau mitos. Oke guys, aku kira segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.